Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran fitohormon pada saat ini. Salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan buat arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 5 dari mata kuliah fitohormon dengan subtema yaitu asam absisat dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sa'diatul Fuadiyah SPD MPD. Dan anggota kelompok 5 yaitu yang pertama yaitu Amanda Yalsustri NIM 21031117 dan yang kedua yaitu saya sendiri Cici Anugrah dengan NIM 2103107 dan yang terakhir yaitu Missy Naitul dengan NIM 2103178. Topik bahasan kita pada hari ini yang pertama adalah sejarah asam absisat, yang kedua definisi asam absisat, yang ketiga biosintesis asam absisat, yang keempat yaitu peranan asam absisat. Materi sejarah dan juga definisi asam absisat akan dibacakan oleh saudari Amanda. Kepada Amanda dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan definisi asam absisat. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, pengetahuan tentang oksid, gibberellin, dan sitokinin termasuk dalam pembelahan sel atau pertumbuhan sel. Pasti ada juga beberapa hormon alami yang berperan sebagai penghambat pertumbuhan. Hal ini diketahui seperti batang berhenti tumbuh dormansi pada musim gugur dan musim dingin, biji masak dormansi, dan daun menua dan buah yang telah masak akan jatuh. Next moderator. Nah, selanjutnya yaitu pada tahun 1963 dilakukan fraksiasi dan biosai menyebabkan pemilihan dan kristalisasi atau absisisin dari buah dan daun kapas yang menyebabkan gugurnya buah kapas, dan pada tahun 1905 ditemukan dorman dari daun pohon ara atau Acer pseudoplatanus. Kedua senyawa identik ini kemudian disebut dengan asam absisat atau ABA. Dengan demikian, dibuatlah ekstrak dari beberapa bagian tumbuhan dan jaringan yang diuji untuk menghambat kuncup istirahat, perkecambahan biji, induksi IAE pada koleptil, dan menunjukkan hasil yang positif. Asam absisat adalah molekul sesquit terpenoid atau memiliki 15 atom karbon yang salah satu hormon tumbuhan. Selain dihasilkan secara alami oleh tumbuhan, hormon ini juga dihasilkan oleh alga hijau dan cendawan. Asam absisat ini atau disebut juga dengan acetic acid hormone atau disebut juga dengan ABA, merupakan hormon tumbuhan yang bekerja melawan gibberellin dan auksin. Asam absisat ini merupakan hormon tumbuh yang tersebar di seluruh bagian tubuh tanaman, terutama di daun dan akar. Jumlahnya semakin meningkat bila tanaman ini mengalami kekurangan air. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada saudari Amanda yang telah memaparkan materi kita tentang definisi dan juga sejarah dari asam absisat. Selanjutnya yaitu materi struktur asam absisat, di mana struktur asam absisat ini adalah asam
SZA 1 hidroksil 2,6,6 trimetil 4 okso 2 sikloheksan 1 il 3 metil 2,4 pentanadionat. Selanjutnya adalah materi biosintesis. Biosintesis ABA terjadi di daun atau tempat sintesis utama, yaitu pada batang dan juga akar. Pada daun ada 3 tempat yang berperan dalam biosintesis. Asam absisat atau ABA yaitu pada sitosol atau tempat sintesis, kloroplas tempat akumulasi, dan juga dinding sel. Selanjutnya adalah biosintesis ABA atau asam absisat dapat terjadi berpegang pada kebenaran secara langsung maupun tak langsung dengan menggunakan karotenoid, yaitu suatu pigmen yang dihasilkan oleh kloroplas. Mekanisme terbentuknya karotenoid pada daun yaitu yang pertama, violasantin terbentuk dari karotenoid yang mempunyai 40 karbon, kemudian diisomerasikan dan dibagi melalui reaksi isomerase diikuti oleh reaksi oksidasi. Satu molekul violasantonin akan memproduksi satu molekul santonin dan tidak pasti apa yang terjadi pada produk sisa. Suatu molekul santonin dibuat tidak stabil dan secara spontan berubah menjadi asam absisat aldehid. Ada 2 jalur metabolisme yang dapat ditempuh untuk menghasilkan ABA atau asam absisat, yaitu jalur asam mepalonat atau MVA dan juga jalur metylluteuriol, yaitu fosfat atau MVA. Pada jalur mepalonat, ABA dihasilkan dari oksidasi asam felonat menjadi varnes difosfat dan menghasilkan ABA atau asam absisat. Secara tak langsung, ABA dihasilkan dari oksidasi senyawa violasantonin menjadi santonin yang akan dikonversi menjadi ABA. Sedangkan pada beberapa jenis cendawan patogenik, ABA dihasilkan secara langsung dari molekul isoprenol C15, yaitu varnel difosfat. Pada tumbuhan tingkat tinggi, ABA disintesis molekul jalur terpenoid. Pada transportasi dalam tumbuhan, pengangkutan hormon ABA dapat terjadi berperanan pada kebenaran di xilem maupun arah pergerakan bisa naik ataupun turun. Transportasi ABA atau asam absisat dari floem menuju ke daun dapat dirangsang oleh salinitas atau kegaraman yang tinggi. Sekian materi dari saya dan pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Messi kepada Messi Naitul, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan membacakan materi mengenai peranan asam absisat. Asam absisat memerankan penting pemulaian inisiasi dormansi biji. Dalam kondisi dorman atau istirahat, tak terjadi pertumbuhan dan aktivitas fisiologis selesai sementara. Tumbuhan menghasilkan ABA sebagai maturasi biji dan menjaga biji agar berkecambah di musim yang diminta. ABA juga sangat penting sebagai menghadapi kondisi cekaman lingkungan seperti kekeringan. ABA juga dapat menstimulasi pengambilan air melewati akar. Selain sebagai menghadapi kekeringan, ABA juga berfungsi dalam menghadapi lingkungan dengan suhu rendah dan kadar garam atau salinitas yang tinggi. Merangsang pengguguran daun atau absisi saat musim kering atau kemarau, menghambat pembelaan dan pematangan sel, dan merangsang penutupan stomata selama tumbuhan kekurangan air. Nah, pada tanaman kapas yang tahan kadar garam tinggi ditemukan hal telah tersedia peningkatan konsentrasi ABA pada anggota akar, daun, dan xilem. Baik, sekian pemaparan dari materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan atas pemaparan materi dari Messi Naitul. Dengan berakhirnya pemaparan materi dari Messi Naitul tadi, maka berakhir pula video presentasi kita pada hari ini. Kami dari kelompok 5, jika ada salah dan janggal kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you guys.